Hai, kedengaran nggak sini? Ya, kedengaran ya. Kita live lagi untuk memanaskan algoritma, ya, algoritma apa ini untuk mendesak ya agar UGM berani jujur berarti hebat, ya. Berani jujur UGM hebat. Jangan mau diintervensi oleh siapapun. Karena UGM milik rakyat. Pejabatnya boleh berganti, tetapi UGM tetap harus ada untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah esensi kenapa UGM didirikan tahun 1949. Ya, bisa kita lihat di sini ya topik kita ya, membanggakan. Topik kita ijazah dari Bung Hatta ya, Dr. Muhammad Hatta dari Sumatera Barat ya, wakil presiden yang dulu pada saat kemerdekaan. Dengan bangga ya, ijazah Wapres Republik Indonesia Muhammad Hatta dipajang di abadi di kampus Belanda dan namanya dijadikan gedung Hatta Building ya di Erasmus University Rotterdam di Belanda. Ya. Salah satu gedung di kampus ternama itu diberi nama Hatta Building sebagai penghormatan atas peran dari sosok yang akrab disapa Bung Hatta tersebut dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Gedung di Erasmus University, Rotterdam, Belanda, dinamakan Hatta Building dan dibangun sebagai asrama universitas tersebut sebagai pusat kegiatan mahasiswa termasuk olahraga indoor. Ungkap narasi dalam video, ada yang ini ya, dalam YouTuber atau TikToker yang langsung ke sana. Namanya Ajeng Kamaratih ya. TikToker atau YouTuber ya. Bung Hatta sendiri merupakan alumni dari Nederlandse, bahasa Inggris, bahasa Belanda ini ya, nggak tahu saya, Handelshoge School, yang merupakan cikal bakal dari Erasmus University. Di tempat itu Hatta pernah menempuh pendidikan ekonomi pada tahun 1921 hingga 1923 ya, 2 tahun. Dulu Bung Hatta tidak hanya fokus belajar, dia juga aktif dalam organisasi mahasiswa Indonesia dan memimpin perjuangan politik melawan kolonialisme Belanda. Disinilah Bung Hatta sebagai ketua Perkumpulan Mahasiswa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme Belanda, ungkap ini ya, TikToker Ajeng Kamaratih ya. Nah, difotokan juga di sini ijazahnya, ijazah dari Dr. Muhammad Hatta ya. Nah, itulah betapa universitas itu ya akan bangga ketika alumninya menjadi wakil presiden, apalagi menjadi presiden. Tetapi apa yang kita dapati di Fakultas Kehutanan UGM? Ya, tugunya pun tidak ada, nama gedungnya pun tidak ada, nama perpustakaannya pun tidak ada, nama apapun tidak ada. Ya, gedung perpustakaan misalnya nama Joko Widodo ya, nama pusat kegiatan mahasiswa atau nama gedung apapun tidak ada, baik di Fakultas Kehutanan UGM maupun di Universitas Gadjah Mada ya. Ini yang kita bingungkan. Kalau memang Joko Widodo ini alumni Universitas Gadjah Mada ya, tahun 1985,
lulus tahun 1985, angkatan 1980, maka tentu ya ijazahnya Bapak Joko Widodo itu ditampilkan besar-besar di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada ya, di Balairung itu adalah langsung harusnya inilah ijazah dari Bapak Joko Widodo, salah satu dan satu-satunya alumnus Universitas Gadjah Mada dari 300.000 lebih yang mencapai jenjang tertinggi dalam karirnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, harusnya dipajang, bukan hanya sekedar fotokopi yang dipegang ya. Fotokopi itu yang dipegang oleh, yang ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta, kan lucu ya. Udah presiden, ya, harusnya itu dipajang sejarahnya, bagaimana dia ditempuh, ya, di samping ijazahnya itu harusnya ditaruh di Balairung itu besar-besar ya. Terus sejarahnya diukir di situ. Masuknya apa, Skalu, Perintis 1 atau Perintis 2, terus mengambil mata kuliah ini, jurusannya ini ya. Nggak mungkin jurusannya teknologi kayu, ya kan? Terus IPK-nya berapa, terus siapa dosen pembimbing akademiknya, dosen pembimbing skripsinya, terus di mana dia melaksanakan kuliah kerja nyata, ya, kuliah kerja nyata, apa program kerjanya pada saat di kuliah kerja nyata, itu baru bangga, bukan malah difoto saja nggak boleh. Siapa yang nggak curiga coba yang punya akal ya? Seseorang yang punya akal tentu akan mempertanyakan kok nggak difoto, ya. Padahal wartawan itu alatnya ya foto, alatnya ya bagaimana dia melaporkan ke pusat apanya ya, gedungnya, pusat kantornya, mananya buktinya kalian itu mengamati, melihat ya ijazah yang katanya ijazah S1 UGM. Kan begitu, siapapun nggak bakal percaya karena ya itu hanya sekedar pengakuan saja. Ya inilah yang kita sayangkan. Kok bisa wartawan mau seperti itu? Ya itu kan sudah diinjak-injak harga dirinya wartawan itu. Ngapain kalian mau diajak masuk, tetapi dilucuti alat kalian? HP nggak boleh masuk, kamera juga nggak boleh masuk. Ngapain seperti itu? Itu kan menghina pekerjaan kalian ya. Menghina pekerjaan kalian yang mulia itu. Yang mewartakan berita sesuai dengan data-data yang bisa dikonfirmasi di lapangan. Tetapi kalau sekarang menyebar bahwa wartawan diajak melihat, tapi HP-nya, kameranya dilucuti, kan itu menghina itu pekerjaan kalian. Harusnya kalian jangan masuk, ya. Keterangan kalian tidak bisa divalidasi oleh apapun karena tidak ada fotonya, bahkan divideokan gitu loh, baru bisa kita amati. Dan sayangnya ya UGM pun tidak meminta itu ijazah aslinya Joko Widodo itu untuk diperbesar berikut dengan historinya ya, sejarahnya ketika dia melaksanakan proses akademik mulai dari masuk sampai keluar. Itu kan harusnya UGM berkepentingan untuk melakukan itu. Jadi ya siapapun nggak bakal percaya, cobalah siapapun. Saya tanya lah, bandingkan dengan Dr. Bung Hatta ya, Muhammad Hatta, Dr. Muhammad Hatta, wakil presiden ya, salah satu proklamator. Itu universitasnya dengan bangga, ini loh alumni kami, dia bisa mendirikan sebuah bangsa yang besar, Sabang sampai Merauke, puluhan ribu pulau bisa dia pimpin, dia dirikan sebuah bangsa. Ya, begitu bangga ya. Saya pun sebagai rakyat Indonesia
ya tentu banggalah ya bahwa ada seorang anak bangsa, anak Indonesia ya yang diakui perannya di tingkat internasional. Inilah sebagai inspirasi bagi kita. Tetapi beda halnya dengan Joko Widodo ya. UGM malah malu-malu kucing. Ya. Kemarin kita minta data-datanya pun dia bilang tunggu di pengadilan. Apalah privasinya coba yang ditunjukkan? Memangnya privasi apalah yang data-data akademik itu coba? Ya, kartu hasil studi, kartu rencana studi ya, KHS, KRS. Terus yang lain-lain. Apa itu privasinya? Masa data privasi itu? Seorang figur publik yang dikenal dari Sabang sampai Merauke, masa hal seperti itu harus dirahasiakan? Ya. Data-data akademik yang harusnya bangga. Oh, IPK-nya sekian. Dia mencapai gelar kesarjanaannya dalam waktu sekian. Dia adalah orang pintar. Mata kuliahnya begini. Dia pernah mengambil kalkulus dasar misalnya. Ya, karena untuk menghitung luas wilayah hutan tentu perlu matematika atau kalkulus dasar ya, seperti trigonometri, terus seperti diferensial, integral. Ya. Di situ, oh nilainya A untuk matematika dasar, memang brainnya tinggi, gitu. Dan mata kuliah lanjutan lainnya. Ini nyebutkan jurusannya pun salah, teknologi kayu, nggak ada. Coba, gimana lah orang nggak sanksi begitu? Ya, hanya orang yang cinta buta yang nggak apa ya. Ngapain kita menempatkan seseorang sebagai dewa, mengkultuskan? Itu apa? Dan saya nggak suka juga ya narasi-narasi yang dibuat ini. Haters, kebencian, pembenci. Bertanyalah kalian dikit, atau orang yang mengatakan kita benci, cobalah dulu dorong UGM untuk memperbesar foto ijazah Joko Widodo di Balairung sana, di Gedung Pusat. Jadi kita datang berkunjung. Jadi bisa di situ ada satu gedung kalau bisa. Atau di Balairung itu kan ada dinding-dindingnya itu, ya, di Gedung Pusat itu. Dibuatlah di situ, dipajang begitu berikut dengan sejarah akademiknya di sana. Itu baru Hall of Fame dari Joko Widodo, ya kan? Begitu baru. Ini ditanya pun itu data privasi, katanya sekretaris UGM itu Agus Sandi. Kayak mana lah data privasi? Cuma IPK aja, ya? Apa itu mata kuliah? Saya tunggu-tunggu itu belum ada UGM, ya. Siapa namanya itu wakil rektor bidang pendidikan dan pengajaran dulu. Siapa namanya itu? Wening. Ya, wakil rektor bidang pendidikan dan pengajaran Wening Udasmoro yang hadir saat itu. Wakil rektor bidang kemahasiswaan, pengabdian kepada masyarakat dan alumni Ari Sujito, padahal kita alumni ya. Terus sekretaris Universitas Andi Sandi, dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta, dan Ketua Senat Fakultas Kehutanan San Afri Awang. Kemarin mereka mengatakan, iya kita akan share. Bahkan saya bilang ya, video pertemuan itu dibagikan saja dengan media di luar, karena kan yang hadir media dalam UGM yang dibolehkan. Cuma kemarin ada saya yang tayangkan, sebagian itu potongan video, ada seorang bapak penyusup, ya masuk saja dia gitu menembus larangan dari Satpam itu, sehingga didapatkan potongan video itu. Sayangnya katanya, ya itu kan masih setengah ya, belum ada jawaban dari pihak UGM. Dan di situ saya beberapa kali interupsi, itu sebenarnya hal menarik. Ya, hal menarik harus ditayangkan sebenarnya. Tetapi kata bapak itu, HP-nya mati. Mungkin tidak persiapan ya, mungkin baterainya yang cuma sebagian sehingga habis gitu. Jadi bukan disengaja ya, ngapain saya sengaja dimotong-motong itu. Makanya saya mendesak, karena UGM kemarin berjanji untuk memberikan atau mempublikasikan utuh, ya harusnya ya ini saja publikasikan gitu loh, seutuhnya gitu, supaya tidak ada lagi klaim-klaim sepihak.
klaim-klaim sepihak bahwa kami telah menunjukkan gitu bukti-bukti. Nggak ada, ya. Nggak ada mereka tunjukkan, malu-malu kucing, kan lucu, ya. Ya scan aja kalau nggak semua itu, file-file itu, PDF itu kalau ada sebagai bukti. Kan itulah transparansi seseorang alumninya yang mencapai prestasi tertinggi sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu apa malu-malu kucing? Apa data privasinya rupanya cuma sekedar itu. Ya, data-data akademiknya bukan data-data keluarga segala macam, ya. Nah, perihal tentang kuliah kerja nyata, ya saya sudah taruh di X saya hari ini. Saat pertemuan dengan pihak UGM tanggal 15 April 2025, mereka masih, ya, pihak UGM, ya, kedua wakil rektor dan lainnya itu, ya, Profesor Wening Udasmoro, wakil rektornya juga satu lagi Aris Sujito, ya. Itu mereka mengatakan, ya, masih mencari bukti kuliah kerja nyata Joko Widodo. Tetapi di konvers mengatakan mereka sudah memiliki bukti bahwa Joko Widodo adalah alumni tahun 1985, masuknya 1980. Padahal data KKN pun nggak punya, atau belum punya, atau memang nggak punya. Di situ saya katakan, tidak mungkin dia menjadi alumni UGM atau lulus dari Fakultas Kehutanan UGM tanpa ada data akademik yang berkaitan dengan kuliah kerja nyata. Gitu loh. Ya. Jadi mereka masih mencari, terus masa diklaim bahwa apa ya, oh sudah menuntaskan. Nggak bisa tuntas kalau nggak ada data KKN. Cuma ya salah satu rekan, ya tanda kutip ya rekan karena diklaim, ya saya nggak punya data mereka, jadi yang hadir itu ngakunya teman Jokowi. Nah dialah yang tahu daripada orang UGM, wakil rektor UGM itu. Kan kekonyolan luar biasa itu, ya. Data KKN Joko Widodo masih dicari oleh pihak UGM. Sementara temannya yang diakui temannya itu tahu, dia hafal dia. Ya, ini dicatat oleh Bapak yang penyusup itu. Saya lupa mencatat saat itu karena bagi saya bagaimanalah kita memverifikasi klaim dari temannya yang ngaku temannya. Harusnya kan keluar dari mulut otoritas kampus itu, Universitas Gadjah Mada, alma mater saya itu. Ya, harusnya keluar dari situ biar kita cek, verifikasi. Tapi ngapain kita cek, nanti disalahkan pula kita. Nah, itu kan cuma sekedar pengakuan dari rekan Jokowi. Ngapain diperiksa? Kan begitu. Begitu kita periksa nanti datang ke Boyolali, ngapain diperiksa? Itu kan pengakuan. Salah lagi kita. Maksud saya, ya keluarlah dari statement dari pihak UGM. Mereka mengaku punya 34 dokumen. Itu kan pengakuan, ya. Belum kita periksa. Atau ada tim eksternal menginvestigasi, atau dari Dikti kek, dari Kementerian Sains dan Teknologi kek. Kalau pengakuan ya kemarin lah kita dapati. Ya. Pengakuan dari temannya itu yang bawa skripsinya di persidangan, di pertemuan itu. Makanya Bu Wening, ya Profesor Wening, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran, bukalah video tersebut biar terlihat bagaimana siapa yang mau memberikan skripsi itu, ya, yang mengaku rekannya itu Barori sama Saminuddin Baruri itu kan kalian merekomendasikan kepada saya untuk melihat skripsinya itu. Di video itu ada tayangan itu. Saya dulu kemarin positive thinking, saya kira media kedua belah pihak itu dihadirkan untuk transparansi dan live streaming. Ternyata enggak, saya positive thinking sama alma mater saya. Itulah kesalahan saya, ya. Makanya nanti ya saya rekomendasikan kepada tim TPUA, ya, Bapak Damai Hari Lubis dan Bapak Rizal Fadilah, kita harus mendatangi lagi UGM. Ya, jadi pertemuannya itu harus ada media di kedua belah pihak. Ya. Tidak lagi ditutup-tutupi, apalagi bersembunyi di balik
data-data privasi. Apanya yang privasi? Ya, seorang mantan presiden ya justru historinya justru dibuat diukir di Balerung sana. Ngapain itu privasi kan? Nah itulah ya yang mengaku itu ya ada di tayangan video itu kalau UGM mau transparansi ya. Di situ ada nama temannya bernama mengakunya Baruritou, Saminuddin Baruritou. Ternyata skripsinya yang mereka kasih ke saya untuk dibandingkan dengan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu tertulis penguji tesis. Di situ pun UGM sudah fatal ya. Harusnya Kementerian Sains dan Teknologi melihat begini ya. Publik sudah ribut seperti ini harus turun tangan. Jangan membiarkan ini. Tugas kalian apa? Ya. Kan banyak itu perguruan tinggi yang ditutup karena jual beli ijazah. Ya. Ya UGM kenapa enggak? Ya ini indikasinya banyak sekali kan. Gitu loh. Saya sih tidak merekomendasikan alma mater saya ditutup. Tetapi kalaupun ditutup ya apa boleh buat. Ya, karena mereka terus menutupi kebohongan demi kebohongan. Masa menunjukkan kepada saya, untung saya nggak dapati itu waktu persidangan, waktu pertemuan kemarin ya. Ada tesis. Saya positif thinking aja saya fotokan. Ternyata pada saat sorenya pada saat podcast dengan Sentana TV YouTube channel baru saya dapati itu memang benar original itu. Saya baru dapati itu tesis itu. Dan sampai saat ini ya UGM menutup diri nih. Mana berani jawab ini? Kayak mana lah mereka jawab ini coba? Sudah lembar pengesahan skripsi dari Saminuddin Baruritou ini sudah sangat cantik ya. Masih putih, pakai Times New Roman, dicetak dengan inkjet atau laser jet, tulisannya tesis lagi. Bagaimana lah membantah ini UGM ini? Ya, UGM kok jadi tempat begini ya? Tempat apa ya, supplier data-data tipu-tipu. Malu kita sebagai alumnus. Ya, makanya mereka yang masih bimbang masalah ini, jangan kalian cinta buta atau lagi melabel saya haters lah, HTI. Enggak, HTI saya, HKBP-nya saya sejak lahir. Ya, sejak lahir saya terdiri sampai dibaptis HKBP. Enggak ada hubungan saya dengan HTI. Apa itu? Huria terkenal Indonesianya itu ya. Saya HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Enggak ada hubungannya dengan HTI, enggak ada hubungannya dengan haters. Ya, seringkali digiring-giring itu ya. Pembenci lah, HTI lah. Ini mencari kebenaran loh. Kan data-datanya ada. Kalau saya hoax, tentu saya sudah dilaporkan sama UGM. Mereka sendiri yang merekomendasikan kemarin untuk saya melihat lembar pengesahan skripsi Saminuddin Baruritou ada di video itu. Makanya malu kurasa UGM merilis itu. Malu. Ya, ketahuan bohong lagi, dan bohong lagi. Harusnya mundur kalian, Profesor Wening, Profesor Ari Sujito, ya, Dr. Andi Sandi, Dr. Sigit Sunarta. Ya, jangan bersembunyi kalian karena pimpinan tertinggi. Malu. Ya, nggak adanya rasa malu kalian sebagai dosen. Apa nggak kalian baca dulu sebelum menyuplai data kepada saya kemarin? Pihak UGM. Ya, skripsi dari Saminuddin Baruritou dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis sebagai sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana. Kan nggak cocok ini gelar sarjana kehutanan, tesis untuk S2. Padahal yang lain-lain skripsi. Apalagi alasan kalian? Aduh. Terus ada juga ya sekarang orang, untuk apa diributin ijazah orang lain, bla bla bla. Iya, coba kau bilang sama anakmu, nggak usah sekolah nak, palsu aja, nggak usah sekolah kau. Bisa jadi presiden. Gimana sih? Ya. Jangan demi seorang Jokowi semua moralitas itu diabaikan. Ya. Untuk apa ngeributin? Ya kita ributin lah, nanti terjadi lagi. Mau kalian terjadi lagi? Kan konyol seperti itu, terjadi lagi. Ini kan supaya jangan terjadi lagi, supaya KPU, KPUD
lebih tertib, lebih seksama, gitu loh. Dan kita akan kuliti juga Fufu Papa, ya. Fufu Papa akan kita kuliti, siap-siap aja, ya. Jangan tidur nyenyak dulu, ya. Setelah ini akan kita kuliti lagi Fufu Papa, ya, ijazahnya dan apanya, data-data apanya. Sebenarnya gampang sekali sih kalau Prabowo Subianto itu menugaskan saya atau yang lain untuk memeriksa itu servernya Kaskus. Ya, walaupun sudah di-delete itu, bisa itu kita korek-korek, kita tambang ya, kita rekonstruksi ulang. Sepanjang cuma berupa data teks, itu sebuah yang apa itu, termasuk cukup mudah itu ya. Kalau Pak Prabowo Subianto menugaskan saya dan lainnya untuk langsung punya surat kepres gitu untuk memeriksa servernya Kaskus, ya gampang itu Pak Prabowo Subianto, kan? Ada lagi yang bilang, Bang, bla bla bla, ajar Bang, ada nih. Siap-siap Rismon dan kaumnya masuk bui. Ya terserah kau lah, ancaman-ancaman gitu, kau kiranya masuk apa sama saya? Masuk otak. Komentar kalian itu, suruh lapor secepatnya, gitu loh. Di mana saya ujaran kebencian? Ya, di mana saya ujaran kebencian? Ilmiah, berbasis data, apalagi data primer, ya. Ini data primer Saminuddin Baror itu tesis, data primer lembar pengesahan skripsi Jokowi, data primer saya foto langsung. Mau apa, ya? Makanya saya bilang, ya, ujaran kebencian, penyebaran hoax, mana? Coba buktikan. Cuma ancaman-ancaman aja, siap-siap masuk penjara, masuk bui. Tahe. Ya. Komentar apa itu ya? Ya, mungkin udah diterjunkan para apa itu, relawan-relawan apa itu, partai berijazah. Nggak ngaruh kita itu, ya, nggak bakal mundur kita sejengkal pun, ya. Lembar pengesahan sangat modern. Satu pun di dunia ini tidak ada lembar pengesahan sangat modern seperti di lembar pengesahan Joko Widodo dan Saminuddin Baror itu. Apalagi ada tulisan tesis ini yang ditandatangani cuma dosen pembimbing, yang dekan enggak, penguji enggak, kayak apa, toilet paper ini, ya. Tahe Indonesia on, ya. Bagaimana kita beradab kalau kita percaya hal-hal. Kenapa sih? Saya heran loh. Kenapa kalian cinta buta kali? Apa karena mendapatkan bansos atau bantuan langsung tunai itu? Itu kan uang rakyat ya, bukan uang Joko Widodo. Ngapain kalian terlalu cinta? Iya. Atau kalian sudah komisaris dibuat seperti itu, yang lain-lain itu. Siapa itu? Sylvester. Hercules komisaris di mana rupanya? Makanya saya bilang ya, bagi kalian yang apa ya, terserah kalian lah kalau hidup dalam apa ya, hidup dalam ilusi-ilusi bahwa oh Pak Jokowi baik, bla 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 gitu. Itu kan apa ya, subjektif. Tetapi kalau kita berbasis materi, ya, berbasis bukti material, hal itu sirna itu. Bagi orang yang apa ya, otaknya ada dikit ya, otaknya berakal dikit, ya tentu lebih percaya pada bukti-bukti yang saya sajikan daripada klaim-klaim sepihak dari para komentator yang awas masuk bui, awas nanti masuk penjara, bla bla bla. Suruh laporkan cepat. Lama kali pun, ya. Dari dulu pun saya waktu mengupas kasus Jessica Wongso, saya sebut Tito Karnavian Krisnamurti, ya, jenderal yang pemanipulasi barang bukti digital menggunakan e-Redsock Freemake itu oleh Kombes Muhammad Nur Lazar. Sampai sekarang saya sehat-sehat aja itu, ya. Sepanjang kita berpendirian, berteguh, pegang teguh pada bukti material, ya sudah, apa lagi, ya. Ancaman-ancaman itu nggak berarti itu. Kita takutnya sama pencipta alam semesta, bukan sama kalian. Kalian juga busuknya sebagai manusia juga. Ngapain kita takut-takut itu, ya. Nggak ngaruh itu sama saya itu, kayak gitu itu, ya. Maju terus, tidak bisa mundur sejengkal pun, ya. Kalau takut kita
terus takut lagi dan takut lagi. Ya. Nah, kaitannya dengan KKN itu tadi ya di apa itu data KKN yang pengakuan dari rekan Joko Widodo itu katanya di Kabupaten Boyolali, Kecamatan Wonosegoro, dan Desa Ketoyan. Kalau kalian pas kebetulan di arah dekat sana, ya nggak apa-apa lah mampir untuk menanyakan apakah nama Joko Widodo ada di situ, ya. Meskipun ini cuma pengakuan, makanya interest saya kurang karena pengakuan. Nanti kita bilang nggak ada gitu, dibilang lagi sama UGM nanti salah kau, itu kan pengakuan aja. Nah, kan susah kayak gitu. Tapi kalau kebetulan kalian di sana, ya intip-intip aja kan, sekalian buat konten kreator kan, untuk buat konten nggak ada salahnya. Ya ingat ya, pengakuan dari salah seorang yang mengaku rekan kuliahnya Joko Widodo yang hadir di 15 April 2025 lalu, ya, itu katanya di Kabupaten Boyolali, Kecamatan Wonosegoro, Desa Ketoyan. Coba kalau kalian di sekitar Kecamatan Wonosegoro itu, mampirlah ke Desa Ketoyan. Apakah benar pengakuannya ini? Ya kontenkan aja, biar apa dia. Ya, sampai saat ini pun tidak ada loh, ya, konfirmasi dari pihak UGM di mana kuliah kerja nyata Joko Widodo. Bahkan dari mulutnya Joko Widodo pun tidak ada. Saya dulu sangat terkesan, saya pernah 2-3 bulan saya melaksanakan KKN di Kabupaten Boyolali, Kecamatan Wonosegoro, dan ke Desa Ketoyan. Teman saya itu, ya saya sudah lupa namanya, tetapi dia dari fakultas ini, fakultas itu. Dan kami berkumpul di desa itu, tinggal di rumahnya kepala desa. Kami berenam di situ, atau berempat, atau berberapa gitu. Ya, siapa ya namanya? Tolonglah yang apa gitu kan? Harusnya kan cerita. Ya, terus saat itu hal yang paling tidak bisa dilupakan adalah ketika kami membuat program, misalnya menanam jati atau menanam ini itu, gitu loh. Nggak pernah kan keluar ya. Karena itu gampang diverifikasi sebenarnya. Makanya kuliah kerja nyata ini ya masih misteri. Masih misteri oleh Universitas Gadjah Mada. Kan kacau itu ya. Bahkan harusnya diukir di Balerung itu, historinya di situ, diukir lah di situ, di tembok itu. Jadi orang bisa wisata ke sana. Atau dibuat gedung sendiri di UGM, ya, Hall of Fame Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada 1980 sampai 1985. Begitu baru ya. Ini malah mengancam-ancam, ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, hoax, segala macam. Pengacara Hadi. Udah dibilang saya memfoto langsung, memfoto sendiri, hoax katanya. Ya, saya analisa pakai ELA, pakai deep face, bohong katanya. Hah, iya, percaya nggak sih sama ilmiah atau percaya pada pengakuan? Katanya dulu waktu ketemu, lebih percaya materi daripada pengakuan. 1000 pengakuan bernilai 1. Ya, lebih percayalah kita pakai analisa. Kalau pengacaranya itu butuh data dari saya kasih. Gitu loh. Tapi jangan kita membela yang salah. Ya, harusnya membela hak yang salah itu agar tidak ditambah-tambahin kesalahannya. Tetapi kalau sampai meniadakan kesalahan, nah itu yang salah itu. Ya. Gitu loh. Nah, terus ada lagi ini. Apa ini beritanya? Keterangan dari pihak UGM. Nah, ini ada kbr.id. Polemik ijazah Jokowi kembali ramai. Kapan usai? Saya bingung. Ya harusnya kan diselesaikan aja kalau ini. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Kalau misalnya banjir hilang, bilang hilang. Yang dipegang, saya yang pegang tinggal surat keterangan misalnya. Ya. Tetapi saya menuntaskan kuliah itu dengan skripsinya begini. Skripsi yang di sana itu, yang di UGM itu salah misalnya.
Ya, yang ada yang benar apa data saya, lembar pengesahan skripsinya masih pakai manual typewriter itu, jadul, gitu loh. Itu baru orang masuk akal, tapi disuruh orang percaya, ijazahnya pun nggak boleh difoto. Terus lembar pengesahan skripsinya modern, tidak ada tanda tangan penguji. Dan diakui kemarin oleh pihak UGM, tidak ada lembar pengesahan skripsi, lembar pengesahan penguji. Mereka juga mengakui gitu loh, makanya putar itu video itu, rilis, jangan diedit, ya. Kita nggak bisa jadi bangsa yang besar kalau kita nggak pembuktian ilmiah, ya. Dipakai para dibayar-bayar untuk komentator-komentator itu. Itulah makanya saya bilang bahwa Indonesia ini hancur karena para pengkhianat. Para pengkhianat yang dibayar untuk berkomentar, menjilat. Ya. UGM, Indonesia bakal maju kalau banyak pengkritik-kritik kritis, gitu loh. Kalau penjilatnya, ya itu hidupnya ya begitu tuh aja itu, cari makan dari situ. Ya, tapi Indonesia jadi hancur karena mereka butuh makan. Ya, dibayar untuk berkomentar, itu yang salah, menjilat itu yang salah. Ya, kecuali memang dia berkomentar dengan pernyataannya itu dan bertanggung jawab dengan pernyataannya itu, ya bagus itu, gitu loh. Bagus, tetapi ada argumennya, lawan yang ilmiah dengan ilmiah. Jangan ad hominem, ya, menjelek-jelekkan orang lain, padahal dirinya juga nggak ganteng-ganteng amatnya, ya. Terus lanjutnya, ya, nah tentang Joko Widodo ini, lembar pengesahan ini, supaya dikonfirmasi oleh pihak UGM, ya, tanggal pengesahan dipertahankan Dewan Penguji pun nggak ada, ya. Dan di sini di judul skripsi loh, lembar pengesahan Joko Widodo, bukan tesis, ya, skripsi. Sementara di temannya itu lembar pengesahan tesis. Tanggalnya pun tidak ada. Dan mereka akui tanggalnya tidak ada. Lembar pengesahan skripsinya pun oleh Dewan Penguji pun tidak ada. Jadi mereka sudah mengkonfirmasi itu saat itu di video itu, di pertemuan itu. Jadi untuk apalah itu, atau malu mungkin pihak UGM, ya, merilis itu malah tambah blunder gitu, karena di situ kan terlihat mereka sendiri yang merekomendasi saya untuk melihat skripsinya Saminuddin Barurito yang ternyata tulisannya tesis, ya. Mungkin mereka malu untuk menampilkan itu video itu, merilis video itu, ya. Edit aja, Bu. Bu Wening. Profesor Wening kan kemarin bilang, saya berikan tapi jangan diedit, ya. Full aja tampilkan. Ya udahlah, Ibu, di UGM aja lah yang menampilkan itu utuh gitu. Atau edit silakan gitu, ya. Tetapi kami punya cara untuk membuktikan itu diedit atau tidak, kan. Lebih baik ditampilkan saja di full tanpa diedit. Mana YouTube-nya UGM kan ada, kan? Kalau nggak salah, YouTube-nya UGM itu kan ada. Di situ aja uploadkan tanpa diedit, tanpa dipotong. Gitu loh, Bu Wening. Konsistenlah terhadap omongan. Masa wakil rektor bidang pendidikan dan pengajaran, wakil rektor bidang kemahasiswaan, pengabdian kepada masyarakat dan alumni, ya, Ari Sujito, masa nggak memegang omongannya, ya? Bagaimana kami percaya kalian punya 34 dokumen membuktikan Joko Widodo menuntaskan perkuliahannya di UGM, kalau ini aja hal sepele, rilis video aja enggak. Ya siapa yang percaya sama kalian? Belum lagi Saminuddin tesis, siapa yang percaya sama kalian? Mundur aja lah kalian kalau enggak, ya. Saya sudah rekomendasikan, balik lagi ya, ke tim TPUA supaya kita nabung aja dulu. Ya, nabung dulu semua. 1 bulan ini, nabung lagi, dan kita datang dengan massa yang lebih besar ke UGM. Ya, massa yang lebih besar, kita nabung dulu, ya. Kalian-kalian yang mencintai kebenaran, datanglah ke UGM nanti. Nanti di
umumkan, mudah-mudahan setuju dengan saya ya. Tim TPUA datang lagi ke UGM dengan massa yang lebih besar dan tempat yang lebih terbuka, transparan. Kedua belah pihak, media ditampilkan. Ya, ditampilkan sehingga tidak ada lagi dusta di antara kita. Ya kan? Semua bukti-bukti itu jangan bersembunyi di balik data privasi. Masa data studi aja privasi? Memang di situ ada data anak, data mama, data obung, kan nggak ada. Ya, itu cuma data pendidikannya. Masa nggak bisa di apa? Dalil-dalil hukum, nggak tahu itu dalil-dalil hukum itu bisanya itu dibantah. Ya, jadi kita datang lagi ke UGM, ya. Mudah-mudahan nanti bersurat lagi tim TPUA dan Rektor Universitas Gadjah Mada harus hadir. Ya. Ibu Ova Emilia hadir. Ya. Jangan lagi bersembunyi lagi, kemarin entah kemana, katanya di Jakarta, di Oslo, kita nggak tahu. Pengakuannya di Jakarta, tapi siapa tahu di Oslo dia. Ya, berlindung di kamar mandinya. Masa Hercules lebih berani daripada Rektor UGM? Ya, harusnya kan Rektor UGM datang, oke, kalau karena kami benar, kami punya data akademik yang lengkap, siapapun akan kami hadapi. Jangankan alumni, semua kami hadapi. Kan gitu, Bu Ova Emilia. Ya kalau nggak berani menghadapi, ya mundurlah. Nggak layak Anda memimpin Universitas Gadjah Mada itu. Ya. Bagaimana mau dibuat tugu ijazah Joko Widodo dan historinya dan sejarahnya. Kalau kalian aja cuma pegang fotokopi dan datanya pun malu-malu kucing di dokumen-dokumen itu. Kata siapa itu? Dr. Andi Sandi, sekretaris UGM. Itu data privasi. Sejak kapan lah data studi privasi? Ya bingung saya. Apalagi public figure kayak gini. Ya, data KKN aja nggak punya. Privasi mah kok. Ya. Nah, terus masalah apa ya? Pertemuan kemarin lagi, jadi nggak ada satupun ya argumentasi, ya, jawaban dari argumentasi yang di potongan video saya itu, kan mereka jawab itu. Nah, itu nggak ada argumentasi ilmiah. Gimana ilmiah argumentasi berbasis bukti akademik? Mereka nggak bawa apapun. Ya, jawaban mereka ya seperti itu. Ya, cuma itu jawabannya. Mereka nggak menunjukkan apapun, nggak bawa bukti apapun yang mereka klaim itu. Terus kita disuruh percaya dan silakan ke pengadilan. Kayak gitu. Udah dilaporkan pun ke Bareskrim, nggak nyampe ke pengadilan. Gimana kita buktikan di pengadilan? Ya, sudah dilaporkan tim TPUA, bahkan bukti tambahan dari saya ke Bareskrim, nggak ditindaklanjuti. Terus gimana mau sampai pengadilan? Ya, sengaja di pengadilan kita tunjukkan karena nggak bakal sampai ke pengadilan, kan nggak diproses oleh Bareskrim gitu loh. Harusnya kan Bareskrim tutup mata, ya udah siapapun dilaporkan proses itu sampai pengadilan. Nah, di situ kita tanding ilmiah. Ya, uji forensik, uji teknologi font, uji tinta, uji paper, uji yang lain-lain. Gitu loh. Gitu baru. Tapi kalau nggak bakal sampai, gimana? UGM membuktikannya di pengadilan, mereka tahu nggak bakal sampai ke pengadilan. Jadi, ya kita tunjukkan nanti di pengadilan. Tetapi dilaporkan nggak nyampe-nyampe ke pengadilan. Kan itu seperti apa itu ya, melego-lego itu. Harusnya lembaga akademik menjunjung tinggi transparansi. Tanpa harus lewat seluk-beluk hukum. Ya, tahu sendiri kalian gimana hukum di Indonesia ini. Ya, yang bisa dipermainkan. Buktinya itu ya, KM50, ya peristiwa KM50. Itu. Apa? Fiber optiknya putus 20 jam sebelum 7 Januari 2020. Tanggal 6 Januari putus. Alasannya nggak tahu. Yang penting nggak ada sabotase katanya. Diterima aja sama hakimnya, coba bayangkan. Nggak ada analisis serat.
terus di sana ada log database di servernya katanya di Bekasi. Itu kan ketahuan dari log database-nya itu. Ya, kenapa putus karena apa? Itu tahu gitu. Tapi ya cuma dibilang aja ahlinya itu, siapa itu, Anggoro atau apa. Ya. Tidak ada sabotase katanya. Nggak dianalisis serat fiber optiknya itu, diputus karena gunting atau apa. Kan diterima aja begitu. Terus rekonstruksi dari apa itu, polisi ya bersandar pada terdakwa saja. Siapa terdakwa polisinya itu yang divonis lepas? Muhammad Yusmin Ohorela dan apa itu, Tawainela, ya, Fikri Ramadan, Tawainela, direkonstruksi berdasarkan keterangan terdakwa, nggak ada konfirmasi data CCTV, data ilmiah yang lain, HP, bahkan HP-HP dari mereka pun nggak diekstraksi. Kedua terdakwa polisi itu dan jajaran di atasnya hanya diekstraksi yang sebagai korban pembunuhan ini, korbannya HP-nya diekstraksi, pelakunya enggak. Itulah hukum di Indonesia. Iya, Fikri Ramadan, Tawainela, dan Muhammad Yusin Ohorela divonis lepas. Karena apa? Ya semua pengakuan. Itulah hukum kita. Pak Prabowo Subianto. Apakah ini mau dibenahi atau enggak? Atau tunggu kemarahan rakyat? Ya, kasus Jessica Wongso juga gitu, hakimnya Binsar Gultom, Partai Tulis Utapea, Kisworo, yang sudah gulat gulita itu dipercaya, ketika di Zoom, itu datang terlihat sesuatu, diterima bulat-bulat, hanya karena si penipu itu Muhammad Noah Lasar dari Polri, gitu loh. Belum lagi kasus Tina Cirebon, yang sudah ada jelas ekstraksi SMS dari digital forensik Polda Jabar, tetap mereka dikurung seumur hidup. Hakim di Mahkamah Agung mengatakan, katanya sudah ditolak ya, itu belum diuji katanya digital forensik itu. Dari polisi loh. Harusnya begitu ada keraguan, ya, lepaskan dulu ya ketujuh orang ini, baru uji lagi itu, gitu loh. Kan kesalahannya nggak diuji itu dari pihak polisi dan jaksa, tetapi ditimpakan kepada terdakwa itu. Tetap dikurung seumur hidup. Gitu loh. Ya, Pak Prabowo Subianto, bagaimana ini hukum di Indonesia ini? Ya. Belum lagi kasus apa ini? Kanjuruhan, belum lagi kasus Bambang Tri dan Gus Nur, ya. Di penjara karena apa itu? Pencemaran nama baik atau apa itu? Penistaan agama. Padahal ijazahnya pun nggak pernah asli di pengadilan, cuma ijazah fotokopi, legalisir. Coba gimana lah Pak Prabowo Subianto mau hukum kita ini mau dicintai rakyat kalau seperti ini apanya? Potret hukum di Indonesia ini hakim bisa dibeli. Itu terakhir kan hakimnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta mana itu? Ya, yang mengadili Thomas Lembong. Itu 60 miliar itu. Uang yang berjaya sekarang ini, duit, itulah yang membuat hancur. Gitu loh. Ya tinggal beli aja itu hakim, sudah divonis, selesai. Mana ada hati nuraninya hakimnya itu, anak orang di penjara. Nggak peduli dia itu dengan masa depan orang. 60 miliar, foya-foya dia keluar negeri. Tetapi nanti hukumannya ringan. Hukumannya ringan, bahkan nanti banding dia atau PK nanti karena sesama hakim itu nanti dikurangi. Karena nanti baik sudah mengabdi 30 tahun seperti Verdi Sambo kan. Sudah mengabdi sekian tahun, 30 tahun, dikurangi gitu. Begitulah kualitasnya. Jadi saya kira bisa jadi ini Pak Prabowo kalau tidak bertindak ya, tidak bertindak untuk membenahi hukum ini, maka kemarahan massa, kemarahan rakyat ini bisa terjadi lagi revolusi jilid 2. Makanya secepatnya ini ya, secepatnya dibenahi hukum ini. Kalau hakim-hakimnya bisa disetir dengan duit, mau jadi apalah Indonesia ini? Ya. Kemarin nangis-nangis minta naik gaji. Setelah dinaikkan pun gajinya tetap aja sogok.
Ya. Bagaimana begitu? Pak Prabowo Subianto, apakah Anda diam? Kasus ijazah palsu ini, Pak, terjunkanlah, Pak, ya, tim investigasi eksternal dari mana? Kementerian, dari luar kementerian, ahli-ahli, ahli administrasi, ahli forensik, ahli lainnya, terjunkan agar ya kita tidak bersandar pada pengakuan sepihak dari UGM yang nggak ada menunjukkan bukti apapun, cuma sepihak saja. Masa begitu kita percaya? Satu-satunya yang baru pun lembar pengesahan skripsinya Saminuddin Barurito yang katanya teman Jokowi, tapi tulisannya tesis. Ya siapa yang percaya sama UGM kalau kayak gitu? Walaupun itu alma mater saya, ya. Ya siapapun itu. Nggak peduli kita mau alma mater kita atau enggak. Ya kalau salah, ya salah. Gitu. Apa rupanya? Ya. Nggak ada kita apa. Silakan tuntut UGM, tuntut saya kalau saya sebarkan berita bohong. Ya. Kalian yang bohong. Udah jelas ini tesis malah dikasih sebagai perbandingan lembar pengesahan skripsi. Kan kacau kalian ini, ya. Kalau kalian diam terus, ya, diam bungkam dalam kebohongan UGM, maka akan lebih hancur. Gara-gara kalian hancur UGM itu. Padahal, ya, nama baik UGM sampai sebaik ini itu karena kerja keras dosen-dosen pendahulu yang berintegritas, berani hidup sesuai gajinya, bukan jual beli ijazah. Ya, itu bukan kerja keras kalian itu. Kalian masuk dosen, UGM sudah bagus namanya. Kalian wakil rektor itu dan sekretaris UGM. Nama UGM jauh lebih bagus dulu daripada sekarang. Apalagi sekarang ini, ya. Nama UGM sudah jauh bagus tanpa ada kalian di sana. Jadi berhentilah berbohong atau menyuplai data-data palsu seperti ini. Ya, tesis ditertawakan dunia. Ya akan kita buat nanti surat ke luar negeri, ya, ke asosiasi pendidikan. Ya kita konsep dulu nanti di Jakarta. Ya, kita tulis kalau kalian masih berharap bahwa ini akan selesai sampai di sini dan isu ini redup, maka kita akan minta komunitas internasional bersuara. Gitu loh. Ya. Iya, anak-anak UGM dibully segala macam karena siapa ya? Karena pejabat-pejabatnya itu, rektornya lari, ngacir, kabur, ya. Terus wakil rektornya itu menyuplai data bohong, lembar skripsi malah dewan penguji tesis, kan kacau itu. Pada saat dikonvers seolah-olah pahlawan. Kalau benar kalian pahlawan pada saat pertemuan itu, hebat kalian, sudah argumen ilmiah. Rilis itu video full. Gitu loh. Atau dulu kemarin itu tanggal 15 izinkan media selain media kalian. Ini sepihak. Gak dibolehkan media lain. Sudah saya minta iya tapi jangan jangan dipotong ya, diedit. Iya, saya bilang, bahkan saya bilang kasih aja ke media di luar, YouTuber segala macam, banyak kasih kopi-kopi semua kopi. Gitu loh sebagai pembanding. Kan gitu. Baru itu lembaga akademik yang menjunjung tinggi transparansi. Ini orang disuruh percaya atas klaim sepihak. Ya siapa yang percaya walaupun klaim profesor, doktor, apa segala macam. Nggak ada yang percaya dengan gelar-gelar kalian itu. Kebenaran itu bukan dari gelar. Ya. Kebenaran itu bisa dipercaya karena terverifikasi, apalagi orang luar, banyak orang yang memverifikasi. Itu baru kebenaran. Tapi nggak bisa kebenaran itu kita terima hanya karena dia profesor doktor dari UGM. Harus diverifikasi statementnya itu. Konyol kalau media massa, ya, media massa mainstream, media mainstream itu langsung percaya statement dari guru besar Wening dan Ari Sujito tanpa ditunjukkan bukti-bukti itu. Itu kalian terlaluan kalian kalau itu bisa percaya kayak gitu, walaupun dari mulut guru besar. Iya, seharusnya kode etik jurnalisme kalau agak ada bukti, bagaimana? Udah menyalahin itu. Terus kalian sebar seolah-olah
itu kebenaran. Harusnya kan kalian minta bukti video dirilis dong, Bu. Pak, tolong dong dirilis video utuh biar kami tampilkan. Biar jangan klaim sepihak, dipotong, cuma akhirnya saja yang diambil. Gitu baru jurnalisme yang tidak dibayar. Begitu loh. Jadi kalau sepihak, ya apa yang mau dipercaya begitu? Ya, malah lebih percaya potongan video yang di Bali Academy, walaupun cuma sepenggal 30 menitan, tetapi ada. Ya, itu dari penyusup. Makanya kalau mereka yang nggak percaya pada video kemarin, kenapa Bang nggak ditampilkan pada saat UGM respon? Makanya saya bilang UGM yang punya rilis itu, gitu loh. Ya biar jangan hoax di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita. Gitu loh UGM. Ya, lembaga akademik kok nggak mau keterbukaan, anti keterbukaan. Ya, lembaga akademik harusnya menjunjung tinggi keterbukaan. Ya, harusnya itu. Kalau kalian tidak menyembunyikan sesuatu, harusnya senang diverifikasi itu oleh semua pihak. Oke, kami menyediakan ahli kami. Kalian respon Dr. Suryo dan Tifa, Dr. Tifa, oke, sendiri. Terus tim eksternal dari lembaga yang lebih tinggi, dari Kementerian Sains dan Teknologi. Ayo kita ketemu, kapan kita ketemu? Gitu. Gitu baru lembaga akademik yang menjunjung tinggi kejujuran. Ini kami apa di pengadilan? Ini lembaga hukum atau lembaga akademik ini? Ya. Kan tahu sendiri bagaimana mekanisme hukum di Indonesia. Dilaporkan pun nggak diproses, nggak nyampe ke pengadilan. Gimana kita bertemu di pengadilan? Sejak Desember sudah dilapor, gitu loh. Parah kali. Ya. Itu berkaitan dengan KKN. Berkaitan dengan transkrip nilai pun kita ngintip aja pun nggak bisa. Ya. Cuma klaim sepihak, boro-boro data KKN, KRS segala macam nggak ada, cuma mereka klaim aja. Ya, terus Ahmad Sumitro, dekannya, ya tanda tangannya juga klaim juga, katanya mereka punya ribuan data yang ditandatangani oleh Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro maupun Ahmad Soemitro. Jadi dua versi katanya boleh, katanya begitu. Saya nggak tahu juga, ya namanya aja klaim sepihak ya. Kalau klaim sepihak ya kayak kita meraba-raba kucing atau apa dalam karung ini kan, kucing, biawak atau apa ini, atau naga, ya kan? Kalau di dalam karung kita suruh percaya, kita percaya sama orang, oh itu di dalam karung itu kucing, karena yang ngomong guru besar kita percaya, ya nggak bisa lah, ya tetap harus kita lihat, kita uji, gitu loh. Walaupun dia guru besar, apalagi guru kecil, ya. Ya, di dalam karung itu bisa segala macam, itu ada kera, ya, bisa jadi dia biawak atau buaya namanya. Jadi faktanya masih tertutup oleh karung goni. Mana bisa kita percaya itu? Apalagi satu-satunya data yang disuplai ternyata tesis, bukan skripsi. Belum lagi jawaban mereka nggak ada. Ya, di video itu harusnya ada ya, ditanya jawab itu. Saya tanyakan tentang kenapa lembar pengisian skripsi dari Sri Dominingsi, Sigit Harwinarto, Edi Trianto, Lembah Edianto itu, kenapa kosong? Nggak dijawab sama mereka. Nggak dijawab. Sampai pertemuan berakhir. Makanya kurasa UGM malu merilis video itu. Ya, malu. Tetapi harusnya demi integritas, harusnya walaupun malu, tetap harusnya UGM itu merilis itu, gitu, ya. Bu Wening, mana janjinya? Ya, Anda wakil rektor loh, mewakili rektor UGM, mewakili UGM. Masa statementnya nggak bisa dipegang? Katanya mau diberikan full atau dipublish full. Masa statement wakil rektor nggak bisa dipegang? Terus siapa yang kita pegang dari UGM statementnya? Kalau begini ceritanya. Kalau kemarin memang nggak mau mempublish sendiri, harusnya diundang dari media lainnya.
media dari di luar UGM. Begitu loh. Baru fair. Ya jangan salahkan kami kalau kami datang lagi nanti. Ya, karena kalian tidak fair, tidak terbuka, tidak transparan. Bu Ova Emilia, wakil Anda itu yang Anda mewakili Anda pada pertemuan itu, tidak mempublish itu video itu. Ya. Karena kalian tidak transparan, maka kami akan datang lagi. Sedang saya usulkan, sedang dipikirkan, menabung dulu untuk ongkos sama untuk penginapan. Ya, datang lebih banyak menuntut transparansi. Di situ apa? Direkam semua. Gitu loh. Jadi nggak di gedung kecil sempit-sempitan. Di sana 16 orang, kami 3 di sini. Ya. Di sana 16, 3 sempit-sempitan begitu. Kayak UGM nggak punya gedung yang lebih besar aja. Dibuat kayak sempit-sempitan gitu. Padahal itu pertemuan harusnya disaksikan. Kalau benar, disaksikan semua orang. Pakai speaker ada, ditampilkan di situ, monitor di luar harusnya. Pertemuan itu begini. Nah, di luar ditampilkanlah. Karena nggak cukup, tampilkan monitor. Begitu. Tapi alasannya, kan ini silaturahmi. Ini kan halal bihalal. Kalian tidak punya hak. Kami tidak wajib untuk menunjukkan bukti ini pada kalian. Tunggu di pengadilan. Kapan jumpa di pengadilan? Nggak diproses oleh Bareskrim, dihadang sama Listio Sigit Prabowo. Saya adukan pun 6 kali itu Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar memanipulasi barang bukti digital kasus Jessica 6 kali. Nggak ada itu ditindaklanjuti. Ya kapan ketemu di pengadilan? Gitu loh. Jadi Pak Prabowo Subianto kalau ini nggak dibenahi, apalagi ini redup-redup begitu saja, ini akan bangkit lagi isu ini. Saya yakin akan bangkit lagi isu ini. Ya, karena nggak bakal selesai. Apalagi kalau cuma dituduh saya sebagai saya atau Dokter Tifa atau Dokter Surya ujaran kebencian. Di mana ujaran kebencian? Jangan membungkam demokrasi ini Pak Prabowo dengan ujaran kebencian. Ya. Kalau ahli saja bisa dipenjara, maka ini akan menjadi nokta hitam dalam demokrasi Indonesia. Gitu. Buktikan dulu ijazah Jokowi Dodo asli, baru bicara yang lain-lain. Buktikan dulu uji kertas itu, skripsi Jokowi Dodo dan ijazahnya, lembar pengesahan dan lainnya, uji tinta dan lainnya, baru kita dikatakan ujaran kebencian. Ya. Susah kan Indonesia ini maju. Ya, kalau gini tinggal orang nanti bersuara kali ujaran kebencian, hoax. Indonesia. Tapi nggak apa-apalah, karena mereka di sisi kekuasaan, ya mereka bisa berlaku apa saja, menyogok hakim pun bisa. Kayak hakimnya Thomas Lembong itu 60 miliar. Arif Nuryanta. Karena banyak di sana mafia semacam Jarod Richard yang bisa deal-deal. Sekian dia sekalian miliar ya, masukkan itu kurungan tuh si Rismon itu. Banyak ya. Jarod Richard yang lain masih beredar di sana, bisa dipakai untuk di apa ya? Takut di penjara maho. Kalau takut saya di penjara nggak begini saya, meskipun sudah ada larangan dari pihak, adalah bocoran. Tapi nggak apa-apa, kita berikan pelajaran ke Indonesia ini, ya. Bagi kalian yang dibayar untuk komentar selamat gajian, ya, kasih makan itu uang gajian itu, uang apa itu untuk bayaran komentator berapa katanya? 400 perak satu komentar. Kalau online begini pun dapatnya kalian 400, nggak apa-apa lah ya, nggak saya hapus lah kalau di online ini. Biar makan kalian. Hidup kalian kok kena bayaran, itulah ya. Makanya saya bilang penjahat itu jauh lebih jahat daripada pengkritik. Menghancurkan Indonesia ini penjahat itu, penjilat itu, penjilat, dibayar untuk berkomentar, itulah kalian hidup paling nista di dunia. Ya. Kemarin saya tantang itu yang
katanya uji forensik bla 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 itu siapa itu? Ada itu komen apa itu youtuber itu. Ada juga dosen yang di balik layarnya itu banyak buku. Nah, saya tantang untuk ketemu di UGM, nggak datang-datang juga mereka ya. Entah siapa lah itu, Ade Armando, ada youtuber yang banyak bukunya itu. Berapa orang itu? Ada banyak buku di belakangnya itu, ya. Profesor atau doktor itu yang banyak bukunya. Saya tantang datang ke UGM. Nggak datang, mungkin nggak punya ongkos mungkin ya. Atau lagi nabung. Ya kan, terus ada lagi youtuber yang mengkritik bla 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 AI di apa dengan kualifikasi begitu. Gimana lah kita tanggapi kayak gitu. Ya. Oke, begitu dulu ya, saya sudah capek ini 1 jam. Udah haus. Nanti kita setelah ini pasti kita bahas lagi fufu papa dan ijazah yang lainnya. Ijazah wapres dan lainnya ya. Pasti itu. Kita tidak akan berhenti di sini. Ini masih titik masuk. Belum sampai titik keluar. Titik masuk. Apalagi kalau saya dikasih surat tugas dalam bentuk kepres oleh Pak Prabowo Subianto untuk menambang data di servernya Kaskus. Wah, bisa selesai itu Pak Prabowo Subianto. Ya, kalau Bapak mau, ayo Pak, gitu. Kalaupun sudah dihapus, masih bisa kita bulung-bulung itu. Masih dapat. Sebelum terlambat Pak Prabowo buatlah surat tugas itu. Biar kita kaji servernya Kaskus itu. Karena kan kita nggak punya surat tugas. Kok dari Presiden kan, wah mereka pun harus tunduk kita periksa itu. Oh, itu loh Pak. Ya kan Pak? Pak Prabowo Subianto berani nggak memberikan surat tugas untuk saya dan tim memeriksa itu. Servernya Kaskus itu. Yang katanya ada di Indonesia sekarang itu. Ya. Itu Pak Prabowo. Biar tuntas. Dan periksa juga jasa-jasa fufu apa itu. Yang lain. Yang banyak kontroversi. Karena ini nggak sampai di sini. Akan berlanjut ke mana-mana. Gitu. Ya kan. Saya anti dinasti memang. Itu apa saya. Anti dinasti. Karena apa? Karena negara ini bukan punya keluarga demi keluarga. Enak kali ya, otak-atik konstitusi, anaknya jadi wapres. Enak kali. Ya. Itu bukan fair play itu. Indonesia bukan punya keluarga. Indonesia punya rakyat. Ya enggak Pak Prabowo Subianto? Janganlah bilang lagi nanti hidup Jokowi Pak. Pilih-pilihun. Ya loh. Sampai jumpa ya di video kami di live selanjutnya. Oke, kalian-kalian yang tanya jawab, saya baca terlalu banyak, bro. Guys, ini terlalu banyak ini. Banyak ternak nonton di sini, komen banyak-banyak cair duit buzzer kata Pak Hasan. Biarin aja lah itu cair itu. Biar makan mereka ngopi-ngopi, kafe-kafe. Mas Square, Mike Square. Berani nggak Pak ngasih Pak Prabowo ngasih surat tugas Pak Prabowo? Nah itu yang kita tunggu itu. Jadi bukan hanya saya saja, misalnya ada dari kepolisian, ada ahli dari luar, kan banyak yang ahli-ahli dari universitas ya. Kita bongkar itu, kita bedah servernya Kaskus itu, selesai. 1 minggu selesai lah itu. Joko tobat. Ayo semangat terus Ternak Mulyono, membela kalian. Makanya ya jangan mau membela Buddha pengkultusan. Mampir Siregar, mudah-mudahan didengar Prabowo lah. Iya, daripada kan? Mending kita periksa, sajikan bukti ilmiah, kita tambang. Iya kan? Apalagi nanti nambangnya bukan pakai laptop, ya. Dipinjamin Pak Prabowo nanti servernya di kepresidenan bahasa dari PSI. Ya, karena menambang itu dengan mencocokkan pattern-pattern heksadesimal itu butuh komputasi yang tingkat server. Kalau kemarin waktu di Vina Cirebon pakai laptop saya jadi agak lama. Ahmad Munawar, mencari bukti kebenaran dihadapkan dengan preman-preman. Gimana sih? Masa mantan presiden dekat dengan preman, bukan dengan rakyat? Ini benar-benar real raja cawe-cawe. Iya, ya ngapain lah Profesor Hercules ke sana? Bukannya dia rektor UGM sekarang? Nggak tahu lah itu. Ya.
HAM dan Gayo, harapan kami Pak Rismon selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Iyalah Pak, ya, jangan takut kita sama Hercules itu, ya. Matanya tinggal satu lagi katanya. Berdelep rasa nggak beda pun. Salam sehat Baligi, Linda Liliana. Mana tadi yang apa itu? Dia Ayu, saya skip ya. Pak Zrin, Pak Faljin, Horas Lang. Oh, Lai mungkin. Oh, tulang ya, tulang. Oke, bere. Usia berapa ya? Saya terlalu tua kayaknya dipanggil tulang ini. Ya. Maulid Iqbal. Banyak sekali ijazah pejabat yang palsu yang harus diusut. Iyalah, ya kan? Mungkin mereka takut mungkin ya. Oh. Tati Fisika, maju terus Bang Rismon, selamatkan UGM, selamatkan NKRI dari kejahatan penguasa yang ingin terus berkuasa. Iyalah, tapi kita bersatu ya. Kalau kita aja nanti ke Indonesia ini pengecut semua gitu loh. Apalagi nanti kalau ada rencana mau datang ke UGM lagi, harusnya semua datang. Naik kapal pun murah nggak apa-apa, naik bis. Makanya saya bilang dari Jakarta 100 bis, Bandung 100 bis, Semarang 100 bis, dari Medan 1000 bis misalnya, dari Makassar 10 kapal misalnya, ya kan? Terus dari Surabaya 100 bis, dari Denpasar, Bali, sekitarnya, Lombok, dapat 100 bis. Bayangkan itu, ya kan? Tekanan massa membuat mereka akan buka-bukaan itu. Jadi nggak bersembunyi lagi. Kita lihat itu rakyat Korsel ya. Bagaimana mereka kompak demi kepentingan rakyatnya. Itu orang Korsel, orang Jepang itu. Kompak sekali kalau demo itu. Oh, jadi jangan macam-macam government dan yang lain. Jansen Makai, udahlah Bang. Egi Sujana sudah diundang Dasko. Abang cuma dijadiin jembatan doang buat dia. Terserah. Gitu. I don't care. Ya. Tetapi kebenaran ilmiah harus disampaikan. Oke, Maxwell tadi udah, BJ Gamestone. Keren Bang Rismon. Oke, kalian juga keren ya, pecinta keadilan. Lanjutkan Bang Abdul Rahman. Oke. Terus yang lain di bawah ya. 1 miliar 1 triliun 11.000 triliun persen palsu ya. Bawa ke pengadilan internasional. Ya kita harus cari caranya ya, karena pihak hukum yang tahu itu. Kalau kita siap-siap aja, nantilah kita diskusikan pihak hukum gimana membawa ini ke pengadilan internasional ini ya. Biar jangan main-main UGM ini. Dari Bogor, menyala Bang Rismon, Harvin Ardoni. Oke Pak, kita menyala semua. Jangan sampai isu ini redup ya. Isu ini harus harus kita pertahankan. Harus sampai gol. Lunardi Koto, Pak Prabowo yang terhormat, keluarkan surat perintah untuk Bang Rismon yang cinta negara ini. Ya Pak, kalau memang membuka sebenarnya siapa itu Fufu Fafa, buatkan surat tugas, 1 minggu beres. Hidayah TV, maju terus abangku, bongkar kebusukan Jokowi dan ante-antenya. Iya, semua akan kita bongkar ya, tanpa melihat sekat-sekat latar belakang apapun. Terus, udahlah ya, udah capek aku baca-baca. Yang pasti kalian mengomentari ini, yang pasti harus jangan dibayar ya. Argumentasi bisa kontra, tetapi jangan argumen itu hasil bayaran. Itu hina kali itu manusia kayak gitu. Hina. Untuk merusak negara ini komentarnya dibayar. Makanya saya bilang komentar berbayar itu pekerjaan paling hina itu. Ya. Itu kalau dulu penjajahan, ada Jenderal Nagabonar dulu, langsung itu nggak bisa saya ngomong di YouTube ini, langsung gitu, nggak ada babi ibu itu, ya kan? Hotline Sibarani dikasih 9.900. Wah, ini nggak usah merepotkan ya, dan kali janganlah, biarin aja nanti nanti di YouTube kan lagi Bang Rismon itu menerima banyak ini. Nah, apa itu? Apa namanya?
apa itu namanya, pemberian itu, YouTube itu. Oke ya pemirsa ya, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Kita tutup dulu. Saya harus taruh wallpaper belakang biar pindah-pindah pun tetap wallpaper ini kan. Saya bawa-bawa biar jangan tahu itu apa itu Pegasus itu, ya kan? Biar saya rahasiakan posisi saya. Saya sudah entah di mana pun, pokoknya wallpaper kita pakai, ya kan? Harus kita rahasiakan. Ya, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.